Teman-teman trader, hari ini tanggal 9 Januari 2026, kita ketemu di sesi yang cukup padat. Karena dari sisi data, ada inflasi konsumen Cina di sesi Asia. Dan nanti malam, ada rilis non-farm payroll, serta tingkat pengangguran Amerika yang biasanya bikin market lagi volatile dan bisa menggerakkan emas XAU/USD cukup kencang. Di saat yang sama, kebijakan Bank Sentral Amerika yang masih cenderung agresif membuat dolar menguat, dan tekanan ke emas masih terasa, sehingga pergerakan hari ini berpotensi tidak satu arah dan perlu benar-benar diperhatikan level-level kuncinya. Di video ini, kita akan bahas dulu peta data ekonomi, update berita makro global, pergerakan indeks dolar, obligasi 10 tahun Amerika, sampai ke gambaran teknikal dan skenario buy serta skenario sell di XAU/USD, supaya teman-teman punya sudut pandang yang lebih lengkap sebelum menyusun rencana masing-masing. Sebelum masuk lebih dalam, perlu saya tekankan dulu bahwa semua pembahasan di video ini sifatnya edukasi dan bahan analisa, bukan ajakan trading, bukan pula saran keuangan pribadi. Perdagangan falas, emas, dan instrumen derivatif memiliki resiko yang tinggi, bisa memberikan keuntungan, tapi juga bisa menyebabkan kerugian yang tidak kecil, terutama kalau menggunakan leverage berlebihan atau tidak ada manajemen resiko yang jelas. Setiap angka level harga, skenario buy, dan skenario sell yang dibahas di sini hanyalah contoh kerangka berpikir, bukan sesuatu yang wajib diikuti. Keputusan masuk market, mengatur resiko, sampai menentukan target, sepenuhnya ada di tangan teman-teman masing-masing. Jadi gunakan selalu uang dingin, pahami resiko, dan sesuaikan dengan pengalaman dan psikologi pribadi. Kalau kita lihat kalender ekonomi hari ini, dari sesi Asia ada inflasi tahunan Cina untuk bulan Desember, yang sebelumnya berada di sekitar 0,7%, dengan proyeksi pasar kurang lebih sama di kisaran 0,7%. Kalau angka yang keluar nanti lebih rendah, pasar bisa membaca bahwa permintaan domestik Cina masih lemah, dan ini biasanya menambah kekhawatiran tentang pertumbuhan global, sehingga emas bisa dapat sedikit dukungan sebagai aset lindung nilai. Sementara kalau inflasi justru naik, ekspektasi stimulus tambahan bisa berkurang, dan respon ke emas bisa bercampur. Lanjut ke Eropa, ada neraca dagang Jerman bulan November yang sebelumnya surplus sekitar 16,9 miliar euro. Dan kalau surplus ini menguat, berarti ekspor masih cukup solid, cenderung mendukung euro, dan sedikit mengimbangi dominasi dolar. Malam nanti fokus utama pindah ke Amerika Utara, dengan data tingkat pengangguran Kanada yang sebelumnya di kisaran 6,5%, dengan perkiraan naik tipis ke sekitar 6,7%. Lalu paket data tenaga kerja Amerika, non-farm payroll bulan Desember yang sebelumnya sekitar 64.000, dengan konsensus di kisaran 60.000 dan beberapa proyeksi sekitar 45.000, serta tingkat pengangguran yang sebelumnya 4,6%, dengan ekspektasi pasar tidak jauh bergeser di sekitar 4,5 sampai 4,6%. Bersama data perumahan seperti izin bangun dan housing starts, plus indeks sentimen konsumen Michigan awal bulan Januari, semua rilis malam ini akan membentuk ekspektasi baru terhadap seberapa lama suku bunga tinggi dipertahankan. Data tenaga kerja dan konsumsi yang kuat biasanya menguatkan dolar dan menekan emas, sementara data yang melemah bisa memicu spekulasi pemotongan suku bunga lebih cepat dan memberi napas untuk XAUSD. Di depan mata pasar juga sudah mengintip data inflasi Amerika yang akan keluar sekitar tanggal 13 dan data produsen serta penjualan retail di sekitar tanggal 14, yang semuanya bisa menjadi pemicu pergerakan besar berikutnya di emas. Dari sisi berita makro, yang paling menonjol adalah sinyal terbaru dari Bank Sentral Amerika, The Fed, yang kembali menegaskan niat untuk mempertahankan sikap agresif terhadap suku bunga demi menurunkan inflasi yang dianggap masih terlalu bandel. Mereka membuka peluang kenaikan lanjutan di beberapa pertemuan ke depan dan memberi isyarat bahwa suku bunga tinggi akan dipertahankan lebih lama. Artinya, biaya pinjaman tetap mahal dan likuiditas di sistem keuangan tidak akan longgar dalam waktu dekat. Kondisi seperti ini biasanya mendukung lingkungan dolar yang terus menguat dan membuat imbal hasil aset berbasis dolar tampak menarik dibandingkan aset yang tidak memberikan bunga seperti emas, sehingga tekanan ke XAU/USD masih terasa dari sisi kebijakan moneter. Untuk pasar kripto seperti Bitcoin dan Ethereum, suku bunga tinggi dan dolar kuat juga sering mengurangi selera risiko, karena sebagian pelaku pasar memilih menahan dana di instrumen yang dianggap lebih aman dan berimbal hasil, sehingga baik emas maupun kripto berada di bawah bayang-bayang kebijakan Fed yang ketat. Hanya saja, emas cenderung lebih dilihat sebagai aset lindung nilai ketika kekhawatiran ekonomi mulai naik. Dari Eropa, data terbaru menunjukkan inflasi kawasan Euro justru naik lebih tinggi dari perkiraan, menandakan tekanan harga di sana belum benar-benar reda, meskipun Bank Sentral Eropa sudah cukup agresif menaikkan suku bunga di periode sebelumnya. Inflasi yang masih bandel ini membuat Bank Sentral Eropa memberi sinyal bahwa mereka belum bisa terlalu cepat melonggarkan kebijakan, dan bahkan masih membuka pintu untuk pengetatan tambahan kalau data ke depan tidak membaik. Dampaknya ke pasar global, euro bisa mendapatkan sedikit dukungan karena ekspektasi suku bunga yang tetap tinggi. Sementara di sisi lain, pelaku pasar juga khawatir bahwa biaya pinjaman yang mahal dalam waktu lama akan menekan pertumbuhan ekonomi Eropa.
Untuk emas, inflasi tinggi secara teori mendukung peran emas sebagai pelindung nilai daya beli. Tetapi jika respon bank sentral terlalu hawkish dan mendorong penguatan mata uang utama, efek ini bisa menahan kenaikan emas dalam jangka pendek. Di saat yang sama, ketidakpastian inflasi Eropa juga berkontribusi menjaga sentimen risk-off di pasar global, yang sewaktu-waktu bisa mengalihkan arus dana ke aset aman seperti XAU-USD. Dari China, ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut dilaporkan tumbuh lebih lambat di kuartal terbaru, dengan tekanan datang dari pembatasan aktivitas terkait COVID dan gangguan rantai pasok yang berkepanjangan, sehingga pemerintah setempat mulai mempertimbangkan berbagai langkah stimulus untuk menahan perlambatan yang lebih dalam. Pertumbuhan yang melambat di China biasanya berimbas ke permintaan global atas komoditas, termasuk logam mulia untuk kebutuhan industri dan perhiasan, sehingga dari sisi permintaan fisik, ini bisa mengurangi daya dorong kenaikan harga emas. Namun di sisi lain, ketika pasar mulai cemas terhadap stabilitas ekonomi regional dan global, emas justru sering dilirik kembali sebagai aset pelindung karena dianggap tidak bergantung pada kinerja perusahaan atau pertumbuhan negara tertentu. Bagi pasar kripto, kabar perlambatan China cenderung mengurangi selera risiko investor sehingga arus dana ke aset yang volatil seperti Bitcoin dan Ethereum bisa menurun. Sementara sebagian pelaku pasar mungkin memilih menyeimbangkan portofolio antara aset berimbal hasil dan aset lindung nilai seperti XAU-USD. Sehingga berita dari China ini menjadi salah satu faktor penting dalam membaca arah besar sentimen global. Kalau kita perhatikan indeks dolar Amerika, dalam beberapa sesi terakhir pergerakannya cenderung merangkak naik, walaupun tidak terlalu ekstrim, dari area sekitar 98,2 ke kisaran mendekati 98,7. Dengan beberapa candle yang punya ekor bawah cukup jelas, menandakan setiap kali turun ke bawah, buyer dolar masih cukup aktif menahan pelemahan. Secara visual, grafiknya seperti membentuk dasar yang pelan-pelan menguat. Selama harga indeks dolar bertahan di atas zona support sekitar 98,2 sampai 98,3, bias jangka pendek masih condong menguat. Bagi emas XAU-USD, penguatan dolar seperti ini biasanya menjadi angin sakal, karena emas dihargakan dalam dolar, sehingga ketika dolar menguat, harga emas dalam dolar cenderung mendapat tekanan. Namun kalau nanti data tenaga kerja Amerika malam ini justru mengecewakan, dan indeks dolar berbalik turun menembus area tersebut, emas bisa mendapatkan ruang untuk naik lebih bebas, terutama jika penurunan dolar terjadi bersamaan dengan turunnya ekspektasi suku bunga The Fed. Jadi, kunci untuk XAU-USD hari ini adalah mengamati apakah indeks dolar mampu melanjutkan tren naik pelan ini, atau justru berbalik tajam setelah rilis data, yang bisa memicu harga bergerak agresif di emas. Imbal hasil obligasi pemerintah Amerika tenor 10 tahun dalam beberapa hari terakhir bergerak di kisaran sempit sekitar 4,1 hingga 4,2%. Artinya, pasar masih menilai suku bunga tinggi akan bertahan cukup lama, dan belum banyak spekulasi penurunan agresif dalam waktu dekat. Kalau kita bayangkan secara sederhana, yield obligasi ini mirip seperti bunga tetap yang ditawarkan kalau kita meminjamkan uang ke pemerintah Amerika. Dan selama bunga itu berada di level tinggi, banyak investor global yang merasa lebih nyaman menaruh dana di instrumen berimbal hasil pasti, dibandingkan memegang emas yang tidak memberikan kupon atau bunga. Inilah yang disebut biaya peluang memegang emas. Semakin tinggi imbal hasil obligasi, semakin besar biaya peluang tersebut, sehingga dorongan beli emas bisa tertahan. Di grafik, candle terbaru yield 10 tahun terlihat masih bertahan di atas area 4,1%, meskipun sesekali ada koreksi kecil ke bawah yang menunjukkan minat beli obligasi mulai muncul. Dan kalau ke depan yield ini mulai turun konsisten dan menembus area 4,1, pasar bisa menafsirkan bahwa kekhawatiran inflasi dan suku bunga tinggi mulai mereda, yang biasanya menjadi kabar baik untuk emas, XAU-USD, karena biaya peluangnya ikut menurun. Sekarang kita masuk ke konteks teknikal emas, di mana harga saat ini bergerak di sekitar area 4.470 sampai 4.480, yang berdekatan dengan batas atas Bollinger Band harian di kisaran sekitar 4.580. Sehingga bisa dibilang emas lagi menguji zona resisten penting setelah kenaikan cukup panjang. Di area ini sempat terbentuk candle penolakan bearish dengan ekor bawah yang cukup panjang. Artinya, intraday harga bergerak agresif naik, lalu langsung dibalas tekanan jual, sehingga penutupan tidak jauh di puncak. Sementara indikator RSI 7 periode sudah masuk zona sangat jenuh beli di kisaran 80 lebih. Dan RSI 14 masih relatif netral, sekitar tengah. Menandakan momentum jangka pendek mulai kelelahan, meskipun tren besarnya belum tentu berbalik. Skenario buy, bagi yang melihat tren utamanya masih naik, biasanya menunggu konfirmasi bahwa harga mampu bertahan di atas area sekitar 4.410 sebagai support dinamis, dan kemudian menembus bersih zona resisten 4.580 sampai sekitar 4.650. Dengan asumsi selama penembusan ini valid, potensi lanjutan kenaikan ke area yang lebih tinggi tetap terbuka. Skenario sell. Di sisi lain,
lebih fokus pada peluang koreksi dari area jenuh beli ini, di mana selama tekanan masih terasa di sekitar resisten 4.500 hingga 4.600 dan harga gagal menutup di atasnya, potensi penurunan kembali ke area 4.410, bahkan mendekati 4.390 bisa diperhitungkan, apalagi jika didukung pelemahan indeks dolar dan penurunan yield obligasi. Plan contoh yang kita punya hari ini secara kasar memiliki perbandingan risiko dan potensi imbal hasil sekitar 2:1, dengan tingkat keyakinan sekitar 70% berdasarkan kombinasi area Bollinger Band dan sinyal RSI. Tapi sekali lagi, ini hanya ilustrasi cara menyusun rencana, bukan ajakan untuk masuk market. Jadi tetap sesuaikan ukuran transaksi dan batas resikonya dengan gaya trading dan kenyamanan masing-masing. Sebagai penutup, saya ingatkan lagi bahwa semua analisa, level harga, skenario buy, dan skenario sell yang tadi kita bahas hanyalah bahan edukasi dan contoh cara membaca market, bukan ajakan untuk melakukan transaksi tertentu di XAUUSD atau instrumen lainnya. Market forex dan emas bisa berubah sangat cepat, apalagi di hari-hari rilis data besar seperti non-farm payroll. Sehingga resiko pergerakan tiba-tiba dan gap harga selalu ada dan perlu diantisipasi dengan manajemen resiko yang disiplin. Pastikan teman-teman selalu punya batas kerugian yang jelas, menggunakan modal yang memang siap untuk beresiko, dan jangan ragu untuk berhenti sejenak kalau merasa emosi atau psikologi sudah tidak stabil. Semoga pembahasan hari ini bisa membantu menambah sudut pandang dalam menyusun rencana masing-masing, dan kita akan lanjut di video selanjutnya dengan update data dan pergerakan terbaru di emas XAUUSD. Sampai di sini dulu, jaga kesehatan, dan tetap bijak dalam mengambil keputusan trading.